Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai adab perilaku di sekolah. Oh iya Neneng, sebelum pulang nanti ke ruangan Ibu dulu ya. Ibu tunggu. Iya, Ibu. Ih, kamu kenapa, Ih? Pasti kamu bermasalah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neneng. Ayo silakan duduk. Oke, Ibu. Bagaimana kabarnya Neneng hari ini? Baik, Ibu. Ibu lihat dari kemarin Neneng tidak masuk sekolah dan Ibu perhatikan juga selama pembelajaran Neneng ngulang terus. Sebenarnya ada apa Neneng? Sebenarnya saya takut, Bu. Boleh ceritakan Neneng sebenarnya kenapa? Ibu akan dengarkan cerita Neneng dan kita akan mencari solusinya bersama. Saya trauma, Bu. Setiap kali saya angkat tangan untuk menjawab atau menanyakan pertanyaan, Angel dan teman-teman lainnya selalu menertawakan saya, Bu. Saya jadi gugup, Bu, dan saya sampai trauma. Bahkan ketika saya menjawab pertanyaan dan saya menjawabnya itu salah, mereka menertawakan saya kencang sekali, Bu. Saya takut, Bu. Saya trauma. Ibu mau bertanya, kalian tahu tidak malaikat yang menyampaikan wahyu itu malaikat apa? Bu, Iya Neneng, malaikat apa itu? malaikat Israfil. Jadi trauma itu timbul setelah mereka tertawa saat kamu menjawab ya? Ya, Bu, sebenarnya waktu study tour kemarin saya tidak ikut karena ibu saya melarang dan saya dimarahi dan ibu saya memang tidak peduli akan hal itu, Bu. Ibu, Surat apa ini? surat study tour izin dari sekolah. Apa study tour? Kamu tuh harusnya belajar, bukan malah study tour. Iya, Ibu, padahal aku maunya ikut study tour. Teman-teman saya mengejek hal itu. Saya merasa bersalah dan malu. Karena hal itu, saya sampai bolos, Bu. Kita tidak berada di luar kelompok. Sebenarnya Ibu melihat loh potensi diri kamu itu besar. Bagaimana kalau kita cari solusinya bareng-bareng untuk mengatasi hal tersebut? Dari mulai langkah kecil, apakah kamu mau? Mau, Bu. Ibu sekarang akan bertanya, dari skala 1 sampai 10, kapan rasa cemasmu itu paling besar? Atau berapa skala terbesar rasa cemasmu itu muncul? Kalau ditanya, terakhir cemas saya itu 9, Bu. Dan kapan skala terkecil itu muncul? Apakah kamu pernah merasa aman saat berada di kelas? Kadang saat guru lain bertanya kepada saya dari belakang dan tidak banyak teman yang melihat, saya cukup berani, Bu. Itu bagus loh. Bagaimana kalau kita membuat target? Untuk minggu ini, Ibu akan membantu kamu menurunkan skala cemasmu dari angka 9 ke angka 7. Dengan cara, Ibu akan bertanya kepada kamu saat ada kelompok kecil dan saat diskusi, Ibu akan meminta kamu untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Bagaimana Neneng? Apakah setuju? Iya, Bu. Anak-anak, Ibu ingin berbicara sebentar ya. Tidak untuk memarahi kok, tapi untuk saling mengerti satu sama lain. Kalian tahu tidak, menertawakan teman kalian saat mereka melakukan kesalahan dan juga mengejek mereka karena kondisi mereka tidak sama dengan kita, itu bisa menyakiti hati mereka. Bahkan itu juga suatu bentuk dari pembulian. Iya sih, Bu. Tapi kan kadang kita cuma bercanda, iya kan? Iya, Bu.
Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang bisa kalian lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Iya sih Bu, kadang kita emang suka menertawakan orang lain. Kita juga sadar kok, dan kita mau minta maaf ya Bu, kalau itu menyakiti orang lain, bahkan bisa membuli orang lain. Kita janji kok Bu, kita nggak akan kayak gini lagi. Ya Bu, kita janji. Bangga sekali loh pada kalian hari ini. Kalian tahu tidak, kalau saat berteman itu tidak hanya bersama saat senangnya saja, tetapi jika ada teman kalian yang susah, kita harus mendukungnya dan membantunya. Kelas kalian akan menjadi tempat paling nyaman dan aman saat kalian saling menjaga hati dan perasaan kalian bersama. Kalian mengerti? Iya Bu, ngerti. Ibu ingin bertanya sekarang. Ada yang bisa sebutkan rukun iman yang telah kita pelajari tadi? Iya, Neneng, coba sebutkan. Rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga itu iman kepada nabi dan rasul. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada hari dan Betul sekali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Perkenalkan, saya Bu Sri, guru BK di sekolahnya Neneng Ibu. Oh, memangnya ada apa Bu? Sebenarnya saya ingin membicarakan perihal Neneng, perilakunya saat di kelas Ibu. Oh iya Bu, sebelumnya mohon maaf. Dikarenakan saya terlalu sibuk kerja, jadi saya kurang memperhatikan anak saya Bu. Memangnya Neneng kenapa Bu? Sepertinya Neneng kurang mendapati dukungan dari rumah Ibu karena saat di sekolah kepercayaan diri Neneng itu menurun dan tidak seperti teman-teman yang lainnya. Oh, tapi Bu, Neneng memang seperti itu di rumah. Saya kalau pulang kerja, Neneng memang sering mengurungkan diri di kamar tanpa bercerita apapun. Dan saya pun kebetulan ibu tunggal. Jadi saya kurang perhatian kepada Neneng. Ibu mohon maaf sebelumnya jika boleh saya memberi saran. Apakah boleh Ibu? Iya, boleh Bu. Ibu sebaiknya memberikan waktu Neneng waktu selama 10 atau 15 menit untuk quality time setiap harinya bersama keluarga Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya, dengan mendengarkan curhatan Neneng, mendengarkan ceritanya tentang di sekolah atau bersama teman-temannya, dan juga memberikan dukungan saat Neneng merasa tidak percaya diri Ibu, karena itu sangat berpengaruh bagi kepribadian Neneng dan meningkatkan kepercayaan dirinya kembali Ibu. Oh iya, besok dan selanjutnya akan saya usahakan Bu. Mungkin cukup Ibu saran dari saya, mohon diperhatikan lagi ya Ibu Nenengnya dan mohon kerjasamanya dengan pihak sekolah. Baik Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneng, udah pulang sekolah? Sini. Iya Bu. Duduk. Nah, sekarang Ibu mau nanya, gimana hari ini Neneng di sekolah? Neneng senang Bu, soalnya tadi di sekolah Neneng bisa menjawab pertanyaan dan teman-teman yang lain bertepuk tangan kepada Neneng. Ibu bangga sekali kepada Neneng. Terima kasih ya sudah cerita kepada Ibu.